Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bersama lagi, yaitu materi pada buku siswa kelas 2, tema 2, subtema 2, mengenai bermain di rumah teman, pembelajaran kedua. Ayo kita belajar bersama dan semangat belajar. Nah, sekarang kita mulai belajar bersama pembelajaran kedua. Ketika sedang asik memetik jambu, Dayu dan Mei datang. Mereka bergabung bersama Beni dan teman-teman. Mereka memakan jambu bersama-sama. Setelah itu, mereka bermain lingkaran simpai. Amati gambar di bawah ini. Apa yang sedang dilakukan Udin dan teman-teman? Ya, mereka sedang bermain lingkaran simpai. Pernahkah kamu melakukan permainan tersebut? Nah, ini bagi adik-adik yang sudah pernah memainkannya bisa dimainkan kembali, dan bagi adik-adik yang belum pernah memainkannya bisa dicoba dimainkan ya adik-adik. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Peragakanlah gerakan seperti gambar di atas. Lakukanlah permainan lingkaran simpai. Nah, sekarang cara bermain lingkaran simpai. Yang nomor 1, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dengan jumlah siswa setiap kelompok sama banyak. Kemudian yang kedua, masing-masing kelompok berdiri membentuk lingkaran. Kemudian yang ketiga, salah satu siswa memegang simpai dengan posisi simpai di atas kepala. Nah, seperti ini ya adik-adik. Kemudian yang keempat, setelah guru memberikan instruksi untuk memulai, siswa yang memegang simpai memberikan simpainya kepada teman yang ada di sebelah kanannya dengan cara meliukkan tubuhnya ke kanan. Kemudian siswa yang berada di sebelah kanan menerima simpainya dengan cara meliukkan tubuhnya ke kiri dengan posisi tangan di atas kepala. Selanjutnya, siswa yang menerima simpai tadi meliukkan tubuhnya ke sebelah kanan dan memberikan simpainya ke teman yang berada di sebelah kanannya. Kegiatan ini diulang-ulang hingga simpai kembali lagi ke pemegang awal. Kemudian yang kelima yaitu kelompok yang menjadi pemenang adalah kelompok yang paling cepat menyelesaikan permainan ini. Nah, sekarang diskusikanlah bersama temanmu. Yang nomor 1, apa yang digunakan Beni dan teman-teman dalam bermain lingkaran simpai? Ya, yang digunakan adalah simpai. Kemudian yang nomor 2, benda apa yang digunakan Beni dan teman-teman dalam memetik jambu? Ya, benda yang digunakan adalah galah. Nah, untuk yang nomor 3, bagaimana bentuk benda-benda tersebut? Ya, simpai berbentuk lingkaran dan galah berbentuk panjang. Kemudian yang nomor 4, bagaimana wujud benda-benda tersebut? Ya, benda tersebut yaitu simpai dan galah dan berwujud benda padat. Dengarkanlah temanmu membaca teks berikut. Benda padat. Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk tetap. Ukuran benda padat juga tetap. Contoh benda padat adalah simpai. Jika dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan ukuran simpai tidak akan berubah.
Jika simpai dipindahkan lagi ke lemari, bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah. Adapun dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap. Tulislah jawaban dari pertanyaan berikut. Yang nomor 1, bagaimana bentuk benda padat? Ya, bentuk benda padat adalah tetap atau tidak berubah. Kemudian yang nomor 2, bagaimana ukuran benda padat? Ya, ukuran benda padat juga tetap atau tidak berubah. Kemudian yang nomor 3, apa yang terjadi jika sebuah buku dipindahkan dari dalam tas ke dalam lemari? Ya, yang akan terjadi adalah bentuk dan ukuran buku tidak akan berubah. Nah, sekarang yang nomor 4. Bagaimana bentuk buku tersebut setelah dipindahkan? Ya, buku tersebut tetap atau tidak berubah. Kemudian untuk yang nomor 5, apa simpulanmu? Ya, simpulannya yaitu benda padat walaupun dipindah-pindah tempat, bentuk dan ukurannya tetap atau tidak berubah. Nah, sekarang amatilah benda-benda berikut di rumahmu. Manakah yang termasuk benda padat? Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Nah, untuk yang nomor 1 ya, ini nama bendanya adalah kursi. Nah, ini termasuk benda padat atau bukan benda padat? Ya, masuk ke dalam benda padat. Kemudian yang nomor 2, meja. Nah, meja itu termasuk ya benda padat. Kemudian yang ketiga, minyak. Nah, minyak itu bukan benda padat. Kemudian yang keempat, vas bunga. Nah, vas bunga itu termasuk benda padat. Kemudian untuk yang nomor 5, televisi. Nah, televisi itu termasuk benda padat. Kemudian yang keenam, air putih. Nah, air putih itu bukan benda padat. Kemudian yang nomor 7, piring. Nah, piring itu termasuk benda padat. Kemudian yang ke-8, gelas. Nah, gelas itu termasuk benda padat. Kemudian yang ke-9, sendok. Nah, sendok itu termasuk benda padat. Kemudian untuk yang nomor 10, penggaris. Nah, penggaris itu termasuk benda padat. Nah, sekarang pernahkah kamu bermain di rumah teman seperti yang dilakukan Benny? Bagaimana sikapmu ketika bermain di rumah teman? Diskusikanlah bersama temanmu tabel berikut. Berilah tanda centang pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan tanda silang untuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Nah, untuk yang pertama sikapnya yaitu memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin. Nah, ini sikap yang menunjukkan mematuhi aturan atau sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Ya, ini adalah sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Kemudian untuk yang bawahnya, mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang. Nah, ini sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Kemudian untuk selanjutnya, tidak mengambil barang sembarangan. Nah, ini juga merupakan sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Kemudian memakan dan meminum sesuatu tanpa izin. Nah, ini termasuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ini sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Nah, sekarang peragakanlah teks percakapan berikut di depan kelas. Berikan tanggapan terhadap penampilan temanmu.
Nah, mari kita baca bersama-sama percakapan di bawah ini adik-adik. Lani, aku lihat dari tadi kamu bolak-balik ke halaman belakang. Ada apa? Aku mencari tempat sampah Beni. Aku mau membuang sampah makananku. Lebih baik langsung tanya saja ke Udin. Oh iya ya, Udin. Iya Lani, ada apa? Tempat sampahnya di mana Udin? Aku mau membuang sampah makananku. Oh, mana sampahnya? Biar aku bantu membuangnya ke tempat sampah. Wah, terima kasih banyak Udin. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan di bawahnya ya adik-adik. Yang pertama, apa yang diceritakan pada teks percakapan di atas? Ya, yang diceritakan yaitu Lani akan membuang sampah makanannya. Kemudian, bagaimana menurutmu sikap Lani, Beni, dan Udin? Ya, sikap Lani, Beni, dan Udin menunjukkan sikap hidup rukun. Kemudian, apa yang patut ditiru dari sikap mereka? Ya, yang patut ditiru dari sikap mereka adalah hidup rukun dan saling membantu. Nah, sampai di sini dulu ya adik-adik pembelajaran bersama kali ini. Nah, nantikan pembelajaran bersama selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.